Selamat berjumpa kembali di channel Obaja Borneo 128. Saya sekali lagi memberikan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari terus dikuatkan dan selalu sehat sebagaimana adanya. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saya ingin membicarakan tentang penyelesaian sengketa yang berlaku bagi masyarakat Daya Iban yang ada di Rumah Panjang. Seperti kita tahu, mungkin Bapak Ibu semuanya telah melihat kehidupan di Rumah Panjang, dan bagi yang tidak pernah pergi ke Rumah Panjang, mungkin melihat berbagai penelitian atau tulisan-tulisan dalam bentuk hasil penelitian ataupun buku-buku yang telah ditulis oleh berbagai kalangan yang telah menulisnya, bahwa di Rumah Panjang itu sifat hidup mereka adalah berkomunal, dan mereka hidup di dalam satu rumah panjang, dalam satu bumbung, pada satu betang. Mungkin ada juga rumah yang tidak bersambung dengan rumah panjang di sekitarnya. Ya, tidak jauh lah dari rumah panjang, mungkin beberapa rumah tangga atau keluarga yang tinggal secara sendiri-sendiri. Tetapi dalam berhubungan antara satu dengan yang lainnya, khususnya bagi mereka yang diam atau tinggal di rumah panjang, adalah tiap-tiap hari ketemu, karena dia berdekatan. Tiap-tiap hari, tiap-tiap jam bertemu, siang dan malam, berbulan-bulan, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Jadi mereka lama tinggal dalam satu bumbung. Saya katakan berpuluh-puluh tahun. Ada yang lahir di rumah panjang, dan mungkin pada suatu masa dia keluar sebentar, tapi suatu masa juga dia akan juga pulang ke rumah panjang. Memang pada saat sekarang tidak semua orang tinggal di rumah panjang. Apabila dia telah berangkat dari rumah panjang untuk mencari pekerjaan, mungkin dia sekali-sekali datang ke rumah panjang. Dan ada juga mereka yang berpendidikan kemudian mendapat pekerjaan di tempat mereka yang baru, maka mungkin mereka berkeluarga di tempat yang baru. Mereka tidak lagi tinggal di rumah panjang, tapi sekali-sekali mereka akan pergi ke rumah panjang. Tetapi ada juga mereka yang telah bekerja di luar lama, begitu lama, suatu masa mereka musim tua, mereka tetap pulang ke rumah panjang. Nah, di rumah panjang tadi, kalau saya memperhatikan bahwa ada pergaulan antara satu dengan yang lainnya, antara anak muda dengan anak muda, pemuda dengan pemudi, orang tua dengan orang tua, hubungan orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, dan mertua dengan mertua. Ada juga yang berhubungan antara teman dengan teman, ipar dengan ipar, menantu dengan mertua. Begitulah hubungan antara satu dengan yang lain. Dan mereka di samping berhubungan tiap hari, mereka ada kegiatan mereka.
pekerjaan mereka untuk menghidup atau mencari nafkah. Mereka bekerja mencari dulu hasil-hasil hutan, membuat ladang, menanam kebun, dan membuka hutan-hutan yang baru, atau menebang kayu, membuat ladang di tempat ladang yang disediakan oleh orang tua mereka atau kakek nenek terdahulu. Artinya itu harta keturunan yang digunakan dari generasi ke generasi. Dan terjadi juga hubungan antara kaum muda dengan kaum mudi dan hubungan yang lain. Kadang-kadang kita melihat bahwa tidak selamanya hubungan itu menimbulkan suatu kebaikan. Karena ada juga kehilapan yang berlaku di rumah panjang yang bisa menyebabkan rumah panjang menjadi tercemar atau keluarga menjadi tercemar. Seseorang menjadi tercemar karena melakukan tindakan-tindakan atau bertutur kata yang salah dan keliru yang boleh menyebabkan perselisihan atau persengketaan di antara mereka. Perselisihan di dalam keluarga, perselisihan antar keluarga, dan perselisihan antar rumah panjang. Saya mengambil contoh perselisihan, misalnya suatu wilayah atau batas tanah yang kadang-kadang mungkin lupa, ada juga yang sengaja untuk mengambil tanah orang, batas-batasnya dia pindahkan, dia sengaja. Ada juga yang mengambil barang-barang orang, dengan kata lain saya sebut sebagai mencuri. Ada juga dia menuduh orang, padahal orang itu tidak ada, dia tuduh. Dengan kata lain, melakukan fitnah. Jadi, tindakan-tindakan yang saya sebut sebagai tindakan yang tidak berbaik, yang tidak beradab, yang tidak baik, atau perkataan yang tidak beradab, perkataan yang tidak baik, menyebabkan terjadi persengketaan mereka. Bisa menimbulkan perpecahan rumah tangga, bisa menimbulkan perpecahan di rumah panjang, juga menimbulkan permusuhan di kalangan mereka secara berlarut-larut. Apabila permusuhan itu terus-menerus berlarut-larut, maka rumah panjang akhirnya bisa pecah. Nah, karena itu di rumah panjang, komunitas di rumah panjang, mereka tidak ingin masyarakat mereka pecah. Mereka tidak ingin juga masyarakat mereka ditimpa oleh berbagai kemalangan atau kesulitan. Mereka juga tidak ingin di rumah panjang mereka terjadi pencemaran atau digelar sebagai rumah panjang yang tidak memiliki mental yang baik, moral yang baik. Mereka takut sekali digelar sebagai rumah panjang yang tidak berperi kemanusiaan. Nah, karena itu, untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan berlaku secara berkepanjangan, maka mereka menyelesaikan persengketaan antara mereka dengan baik, dengan bijak. Menurut tata cara yang pernah mereka lakukan, antara lain, pertama, bagaimana mereka menyelesaikan batas tanah antara satu keluarga dengan keluarga lain. Kalau menyelesaikan
tapal batas antara satu keluarga dengan keluarga lain itu. Pada mulanya mereka menggunakan musyawarah terlebih dahulu. Dan musyawarah ini diatur dan dihadiri oleh orang yang tua-tua. Bagi orang-orang yang tinggal di rumah panjang, orang tua-tua diminta dulu pendapat tentang tanah yang dimiliki seseorang itu tadi. Apakah betul tanah yang dia kerjakan itu tidak mengambil tanah orang, atau dia tidak memindahkan tapal batas itu? Penjelasan-penjelasan seperti itu disampaikan oleh tua-tua yang ada di rumah panjang, yang tahu tentang batas tanah bersangkutan. Di samping keterangan atau penjelasan yang disampaikan oleh pemilik tanah. Biasanya penjelasan-penjelasan yang disampaikan dari pemilik tanah itu adalah bersumber dari orang tua mereka secara turun-temurun. Karena biasanya tanah yang mereka kerjakan adalah tanah yang berasal dari kakek nenek mereka. Nah, kalau barang itu sangat jelas dan bagi yang mengambil tanahnya tadi tahu kekeliruannya, maka orang tua adat melakukan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikannya. Nah, mereka atur dengan baik, mereka berdiskusi, membicarakan, mendapat informasi dari orang-orang yang dapat dipercaya di rumah panjang itu, sehingga orang tua mengambil keputusan yang baik. Maka selesailah persengketaan tapal batas antara satu dengan yang lainnya tadi. Jadi yang mengambil tadi tidak jadi, karena dia sudah sadar dan tahu bahwa dia ada kekeliruan. Itu apabila bisa diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Tetapi bagaimana kalau seandainya yang bersengketa itu kedua belah pihak tidak bersedia dan bersetuju dengan pandangan dan aturan yang diatur oleh tua-tua fungsionaris adat tadi? Mereka tidak mau menggunakan orang tua lagi. Mereka tidak menggunakan musyawarah dan mufakat. Mereka bisa menggunakan cara lain, walaupun ini diatur secara adat, yaitu dengan cara sabung ayam. Jadi, yang mengambil tanah tadi, maka dia memberitahu kepada tua-tua adat terlebih dulu untuk mengambil cara bahwa dia akan melakukan sabung ayam dengan orang yang menuduh dia mengambil tanah tadi. Setelah orang tua tahu, maka orang tua juga akan memberitahukan kepada yang menuduh tadi, yang menuduh seseorang yang telah mengambil tanah tadi. Jadi orang tua memberitahu kepada si penuduh bahwa penyelesaiannya tidak lagi menggunakan musyawarah dan mufakat, tapi menggunakan adat lain, yaitu sabung ayam. Nah, apabila kedua belah pihak bersetuju untuk sabung ayam, maka sabung ayam itu dilakukan oleh kedua belah pihak yang difasilitasi oleh tua-tua atau pengurus-pengurus yang ada di rumah panjang. Biasanya kalau dia sabung ayam dilaksanakan, walaupun dia berlaku perselisihan di rumah panjang, masing-masing mereka yang bersengketa akan memberitahukan kepada kaum kerabat mereka di rumah-rumah lain, di rumah panjang lain, untuk hadir menyaksikan bahwa ada pertentangan atau perselisihan antara satu pihak dengan pihak lain.
Nah, biasanya keluarga dari kedua belah pihak juga datang untuk menyaksikan agar apa disaksikan supaya apabila perselisihan, persengketaan itu telah selesai, maka tidak boleh lagi diungkit. Nah, menyelesaikannya dengan sabung ayam ini tidaklah seperti sabung ayam seperti biasa. Kita mengenalnya di sana sabung layak. Jadi sabung layak ini adalah satu sabung yang menyelesaikan pertentangan atau sengketa atau perselisihan antara satu pihak dengan pihak lain. Maka acaranya adalah disaksikan dan dibuat oleh orang tua yang memiliki kemampuan atau mempunyai pengetahuan, dan mereka juga memiliki wewenang untuk mengatur sabung ayam itu. Dan biasanya sabung ayam untuk menyelesaikan persengketaan itu tidak ada di dalam rumah. Dia mesti di luar rumah, di tanah. Dia dibuat kelang tersendiri, tempat sabung ayam, tempat adunya kelang, supaya orang datang ke situ. Dan di situ diadakan upacara-upacara yang sifatnya ritual untuk menentukan, untuk memohon siapa sebenarnya yang benar ini. Apakah si penuduh atau yang dituduh. Kedua belah pihak masing-masing membuat ritual, dibuat di situ. Ada petugasnya yang melakukan ritual, ada petugasnya. Dan ketua-ketua pemuka-pemuka masyarakat yang mempunyai wewenang itu, mereka melakukan ngaturnya di situ. Disaksikan oleh orang ramai antara kedua belah pihak. Dan waktu sabung ayam itu bahwa dilaksanakan secara tertib, tidak boleh berbisik, tidak boleh ribut, karena itu adalah perselisihan. Jadi namanya perselisihan atau layak ini bukan suatu hal yang baik, tapi itu adalah sedikit clash, sedikit perselisihan. Maka diselesaikan dengan cara yang tenang, dengan cara yang baik. Tidak boleh saling mengancam, tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling merendahkan. Jadi kedua belah pihak adalah saling menghormati bahwa cara yang digunakan seperti ini adalah sama-sama dihormati. Apabila nanti hasilnya telah diketahui, maka tidak boleh lagi ada klaim dari pihak yang kalah. Nah, sabung ayam dilakukan dan menggunakan hal-hal tertentu. Orang yang melepas ayam juga ditunjuk, dan yang memasang pisau ayam juga ditunjuk, tidak sembarangan. Setelah ayam diadu, disabung, salah satu mungkin ayamnya pasti kalah, dan maka yang kalah itulah yang salah. Seandainya nanti yang salah itu adalah yang mengambil tanah, maka yang kalah ayamnya adalah yang mengambil tanah. Tetapi kalau yang penuduh itu menuduh tidak benar, maka ayamnya kalah, maka dialah yang salah. Jadi karena dia ada kesalahan, maka dia mendapat hukuman, membayar segala sesuatu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diatur kembali oleh orang-orang tua. Apabila sabung ayam telah selesai, tidak boleh ada ribut, tidak boleh ada klaim, semuanya ditutup. Jangan sampai ada orang mengangkat kembali, menceritakan kembali. Tidak boleh. Dia barang sudah tutup, sudah habis, bahwa perselisihan sudah selesai. Tidak boleh dibuka oleh siapapun. Siapa yang membukanya, maka dia akan kena hukum. Karena dia mengangkat barang-barang yang salah
yang telah dihapus dan setelah ditutup, dipadamkan. Nah, bagaimana kalau segala sesuatu misalnya diketahui dengan mata, benar-benar terjadi. Dia juga ngaku, orang lain juga ngaku, dia benar mengaku kesalahannya. Biasanya kalau dia mengaku kesalahannya, ya tindakan-tindakan kejahatan yang diketahui oleh orang kampung, dia mengaku kesalahannya, biasa itu diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, tidak melalui sabung ayam seperti ini. Nah, kalau dia tidak bersedia menggunakan sabung ayam, dan mereka tidak mau menggunakan musyawarah dan mufakat, apa yang mereka lakukan? Nah, ini ada cara lain, yaitu dengan cara menggunakan air panas. Nah, kalau menggunakan air panas ini, ritualnya ada tersendiri. Tersendiri ritualnya. Hanya air panas itu direbus. Mungkin dia bisa zaman dulu, mungkin kalau tidak ada tempat merebus air panas, dia bisa gunakan bambu. Jadi tangan bisa dimasukkan dalam bambu itu. Atau sekarang mudahlah, karena banyak panci atau kuali untuk merebus air panas. Nah, petugas yang melakukan ritualnya orang-orang tua yang paham, orang-orang tua yang tahu, disaksikan dan diatur oleh para tua-tua adat, pemangku adat, dan yang melakukan itu adalah yang bersangkutan, yang bersangkutan. Jarang yang mau diwakilkan, yang bersangkutan. Jadi, siapa yang menang, siapa yang kalah? Yang kalah adalah mereka yang apabila kena air panas, maka badannya bisa rusak. Dia hangus kena panas. Jadi kalahlah dia. Yang tidak salah, maka dia tidak akan uh, kena hangus daripada air panas itu. Tidak ada. Dan kalau mereka tidak mau menggunakan air panas, bagaimana? Cara lain lagi, dengan cara selam, menyelam. Nah, menyelesaikan perkara dengan cara selam ini di air, yaitu diatur dengan upacara adat tertentu yang diatur dan disaksikan oleh orang-orang tua juga, oleh orang-orang sekitarnya. Dibuat ritualnya. Kita bilang berdarah terlebih dahulu. Jadi ada ritual. Dalam menyelam ini, maka boleh juga diwakili, boleh juga tidak diwakili. Jadi, yang menuduh dan yang dituduh sama-sama menyelam. Maka waktu menyelam itu dia dijaga. Atau kalau tidak dia, maka diwakil. Maka penyelam itu dia nyelam ke dalam air, dia dijaga supaya mereka tidak mengalami kecelakaan. Biasanya ditanamkan dengan tongkat yang panjang, galah, ditancapkan ke dalam air, dan orang yang nyelam memegang itu, dan yang lain menyaksikan. Kemudian tangannya bisa dipegang. Apabila tangannya dilepaskan oleh dia, atau dia keluar bangun dari air, timbul, maka dia kalah. Kalah dia. Siapa timbul duluan, itu yang kalah. Nah, yang timbul belakangan, dia yang menang. Jadi, kalau kita menyaksikan dan melihat bahwa penyelesaian persengketaan bagi masyarakat dari Bandar Bapajang itu menggunakan beberapa cara. Bisa dengan musyawarah dan mufakat, itu diselesaikan, dan ada nanti bagaimana hukumannya, dan diselesaikan dengan media. Tadi media air dengan cara menyelam antara kedua belah pihak, dan media menggunakan air panas, merendam tangan
pada air panas daripada kedua belah pihak, dan menggunakan media sabung ayam untuk menentukan siapa mereka yang benar dan betul. Apabila sabung ayam itu sudah dilaksanakan, selam ke dalam air sudah dilaksanakan, merendam tangan di air panas itu sudah selesaikan, maka perkara atau perselisihan yang berlaku tadi selesai. Segala sesuatu langsung dihapus. Nah, pembicaraannya disampaikan oleh orang-orang tua, menutup perkataannya bahwa tidak ada lagi permusuhan di antara yang berselisih, dan tidak boleh pihak manapun, sesiapapun, untuk mengangkatnya kembali, membangkitkannya kembali, hal-hal yang telah dipadam, ditutupkan, dan dilenyapkan. Artinya, yang tidak baik, perselisihan atau permusuhan, dilenyapkan. Mengapa dia tidak boleh dibangkitkan dan dilenyapkan? Tidak boleh ditimbulkan. Supaya bagi anak cucu mereka, keluarga mereka, dan orang lain tidak boleh mengingat barang itu. Sehingga kehidupan mereka tidak lagi tergantung kepada kekeliruan yang mereka telah buat. Mereka bermula dengan hidup baru, hidup dalam kebersamaan dan kerjasama, hidup dalam persatuan segulai sejalai. Jadi karena prinsip mereka yang diam di rumah panjang adalah, walaupun tadi mereka bersengketa dan berselisih begitu dalam dan bisa menakutkan, tetapi bisa kembali, rujuk kembali dalam keadaan baik, dan mereka hidup dalam bersatu padu segulai sejalai dalam keadaan damai dan sukacita sebagai sebuah komunitas hidup bersama dalam rumah panjang. Gayu guru gerenya menguan menua. Itulah prinsip hidup rumah panjang, adalah dalam damai dan sukacita. Jadi gayu guru gerenya menguan menua. Hidup di rumah panjang dalam damai dan sukacita. Jadi itu tadi cara daripada masyarakat Iban menyelesaikan persengketaan di kalangan mereka. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.